Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Subnu Arif dan manusia merdeka Saididu ini dalam channel Saididu MSD channel. Manusia Merdeka, channelnya Manusia Merdeka Saididu. Assalamualaikum Bang Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pakai jaket merah, Oh, sekarang tapi bukan sensitif berarti yang pakai jaket ya. Oh, saya bukan jaket jaket biru. jaket partai. Oh, saya hitam dan biru, jadi saya lebih netral gitu ketimbang ada ini asosiatif. Ini ada dua partai yang saya kira merah. Tapi kalau di luar negeri sekalian sekalian tiga ini Partai Komunis Cina juga merah kan simbolnya ya. Oke, tapi kita nggak ngomongin soal politik tadi, politik day to day politiknya, tapi kita bicara soal utang yang kata Ibu Sri Mulyani itu dipolitisasi. Jadi keluhan Ibu Sri Mulyani kan seperti itu. Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa nggak ada negara yang nggak yang membangun tidak berutang, dan yang paling penting kan sebenarnya utang itu bisa kita bayar. Itu kan selalu begitu. Tapi Ya, orang banyak kritisi dan saya kira termasuk mungkin Anda juga termasuk di situ ya. dimaksudkan yang sering mempolitisasi utang gitu. Jadi eh, saya perlu mengingatkan, Bu Sri Mulyani itu kita kenal di 96-97, Mas Hersu. Itu istilah saya trio. Trio itu Sri Mulyani, siapa namanya Miranda Gultom, dan Mari Pangestu. Nah, Serikandi semua ini ya. Sri Kandi semua yang sangat politisasi ekonomi saat itu, apalagi yang dilakukan Pak Habib. Itu sangat mempolitisasi dan publik paham. Saya nggak tahu dari mana anggarannya. Saya kebetulan anggota MPR, DPR saat itu udah paham di dalam, selalu bikin seminar yang beliau tuh di Hotel Mulia, Hotel Bintang 5. Dan liputan media sangat besar. Jadi hanya mengingatkan Bu Sri Mulyani bahwa beliau adalah mengajari ekonom-ekonom semua untuk mempolitisasi ekonomi. Beliau gurunya. Jadi apa kalau dulu dalam rangka apa menghajar Pak Habibie gitu ya? Ya, ya. Hmm. Jadi mengingatkan saja supaya publik paham. Tapi saat itu tidak salah karena memang tidak salah. Yang heran saya kalau Bu Sri Mulyani sekarang menyalahkan orang yang mempolitisasi utang. Karena begini, Bu Sri Mulyani harus paham bahwa beliau adalah jabatan politik. Kebijakan utang adalah kebijakan politik. Dampak utang adalah dampak politik. Memilih utang banyak atau penjara itulah adalah politik anggaran. Jadi adalah sangat naif kalau tidak boleh dibahas secara politik. Harus dibahas secara politik. Itu mengingatkan Bu Sri Mulyani saja. Nah, kita dulu juga panas telinganya kalau mendengarkan ini beliau. Kita masih ingat dulu yang selalu menghadapi itu adalah kembar Umar Joro atau Umar Joro kan. Nah, yang dipercaya Habibie untuk ekonominya, gitu kan, yang menghadapi terus tuh. Nah, kita biasa-biasa saja gitu, tidak menyatakan jangan politisasi, gitu kan. Nah, biasa saja. Nah, saya baca apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa utang ini nggak ada masalah. Nah, perlu saya jelaskan, utang itu yang masalah itu adalah satu, jumlahnya, itu terkait dengan kemampuan membayar. Yang kedua, kemampuan membayar dan rasionalitas. Yang rasio. Nah, yang kedua adalah tingkat suku bunga. Yang kedua, yang ketiga adalah beban ke depan seperti apa. Itu harus dibahas sekaligus. Nah, Bu Sri Mulyani lupa selalu menghindari menggunakan kemampuan membayar, selalu hanya dikaitkan dengan PDB. Selalu dikaitkan dengan PDB saja. Apanya produk domestik bruto, rasio PDB. Yang selalu dipakai bahwa 60% rasio PDB. Saya ingin tenang menjelaskan ini supaya publik paham. Rasio utang rasional terhadap PDB itu diberlakukan kepada negara-negara yang tax ratio-nya 20% ke atas. Apa itu tax ratio? Tax ratio adalah
jumlah penerimaan negara, persen penerimaan negara terhadap PDB. Jadi kalau negara lain PDB-nya 1.000 umpamanya, maka negara pasti dapat 20% dari 1.000. Berarti 200 pendapatan negara. Ingat, di tangan Bu Sri Mulyani juga tax ratio itu turun. Tax ratio itu adalah semua pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai aturan, cukai, royalti, pajak, pajak ekspor, macam-macam. Nah, kita sekarang tax ratio-nya hanya sekitar 8-9%, bukan 20%. Jadi kalau kita ngerti matematik sederhana, maka sebenarnya rasio terhadap PDB dibandingkan dengan tax ratio, maka hanya 8/20 dikali 60%. Berarti kira-kira 30% terhadap PDB. Itu rasional. Jangan tutupi dengan istilah-istilah yang Nah, Ibu Sri Mulyani dan timnya itu selalu suka sekali menggunakan istilah yang hanya gampang dimengerti oleh mereka. Masih ingat istilah border sharing dengan BI? Padahal itu kan mengalihkan beban. Itu kan membuat istilah. Berbadan itu berbagi beban dengan BI ya, pada waktu itu ya. Ya. Oke. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah begitu terus. Nah, yang jarang sekali mau dipakai adalah DSR, Debt Service Ratio. Kemampuan membayar utang dari pendapatan negara. Yang sekarang sudah di atas standar semua. Dan itu tidak pernah mau dibuka. Tidak pernah mau dibuka. Jadi dia membuka tapi salah, dia nggak mau dibuka. Jadi, sekarang dia menyatakan bahwa ini dibikin jangka panjang utang ini. Betul, tapi ingat rata-rata data yang saya miliki pembayaran utang itu 8 sampai 9 tahun. Semakin pendek. Ada beberapa 50 tahun. Tapi ingat, bukan itu masalahnya. Masalah besarnya adalah bunga. Coba bayangkan Mas Hersu, kalau 50 tahun bunga 7%, sekarang 7% yang ini, 55, berarti 50 kali 7 sama dengan 350% kan. Artinya kalau ngutang sekarang 100, kalau ditotalkan utangnya itu kali 350% dong, 3 kali setengah. Naik utangnya, ya kan? Nah, karena bunganya tinggi sekali. Bunganya tinggi sekali. Nah, Bu Sri Mulyani juga di pernyataan itu menyatakan, jadi saya bantah Bu Sri Mulyani menyatakan utang ini jangka panjang. Tidak, ini sangat jangka pendek. Sangat jangka pendek. Gimana penjelasannya itu? Kenapa? Gimana penjelasannya? Ada di data yang saya miliki. 8,3, kalau ada data di BI ada semua kok kalau mau dibuka. Yang menarik ada pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa dengan Sun ini itu kan ibu-ibu rumah tangga dan anak muda membeli, dicukai. Oke. Siapa yang tidak sukai? Tapi itu juga salah. Begini. Data Sun sekarang itu hampir 52% itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan bank-bank. 52%. Terus ibu rumah tangga itu sekitar 18% dimiliki asing. Berarti sudah 70% dimiliki oleh bukan individu. Individu sekitar 3 individu dan perusahaan, Mas. Di situ juga kan ada kita tahu dana haji sukuk untuk Sun Syariah kan. Nah, pasti ada juga jam sostek lah, taspen lah, lain-lain masuk ke situ. Jadi di mana datanya? Terus Ibu Sri Mulyani menyatakan ibu-ibu yang beli. Di mana datanya itu? Faktanya datanya itu mayoritas oleh bank dan lembaga keuangan dan mungkin perusahaan dan mungkin besar orang kaya. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Sun sekarang tuh 80% utang kita Sun. Kira-kira jadi kalau 7.700 triliun, maka kira-kira 6.000 triliun itu adalah Sun. Nah, tadi 52% Bank dan Bank Indonesia berarti 30 triliun lebih. Ya kan? Nah, sekarang kenapa? Oke lah. Bagus juga sih kalau ibu-ibu rumah tangga beli. Ingat Mas Hersu, pasti Mas Hersu setiap ada penerbitan Sun pasti dapat SMS dari bank kan? Ya kan? Dapat SMS dari bank,
menawarkan memindahkan ininya ke Sun. Kenapa Tabungan ya, memindahkan? tabungannya dipindahkan ke Sun gitu ya mereka Nah, yang nah kalau laku nggak begitu dong. Bank itu berarti, nah ingat kenapa dia menawarkan itu? Karena bunga deposito sekarang, bunga deposito itu kalau deposito kecil itu paling 2%, 2,5%. Oke, bunga deposito kecil. Kalau tabungan sekitar 1% setahun. Nah, Sun 6 sampai 7%. Sekarang 7 yang 10 tahun ke depan, 7%. Kalau 7%, deposito yang bisa paling tinggi 4%, selisih 3%. Jadi sebenarnya yang paling banyak menikmati itu orang kaya, Mas Her. Karena dia beli Sun, ya. dia nah, Sun, tapi jangan Ibu Sri Mulyani menyatakan itu dinikmati oleh ibu-ibu. Ibu-ibu mana? Anak muda mana? Itu nggak ada datanya. Itu Ya, ya. jadi nggak ada Ibu-ibu data. kita masih sibuk urusannya bagaimana mengelola dana duit untuk dapurnya masih cukup gitu, boro-boro investasi ya. Nah, jadi investasi itu ada, kalau ibu-ibu itu mungkin ibu-ibu dia ibu-ibu yang penghasilan suaminya dari dana yang nggak jelas yang beli itu supaya tempat mencuci uang. Nah, mungkin Sri Mulyani juga harus mengingatkan nih, siapa tahu ibu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang menerima dana tidak halal, pendapatan tidak halal dari suaminya atau suami-suaminya, atau anak-anak yang mendapatkan dana dari bapak dan seorang tuanya yang juga tidak jelas. Kan tidak heran Mas Hersu kan sekarang tahu-tahu ada anak muda nggak nyampe 20 tahun kekayaannya triliunan, ada anak aparat anggota DPR tahu-tahu penghasilannya triliunan. Nah, siapa tahu yang dimaksud Sri Mulyani adalah orang-orang seperti itu yang mencuci uang di Sun. Nah, jangan sampai Sun ini tempat pencucian uang. Ya, oke. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita ngomongin utang, ya kita nggak bisa tidak dipolitisasi karena itu adalah berkaitan kebijakan negara gitu, kebijakan pemerintah ya dalam hal ini ya. Adalah sangat salah kalau seorang pejabat menyatakan hentikan pembahasan politik terhadap utang. Itu sama dengan dia ya kita tidak akan pernah membahas kalau urusan pribadi, itu urusan negara, urusan politik gitu. Jadi saya terus terang sekali lagi sangat heran kenapa Bu Sri Mulyani kok berpendapat seperti itu. Mungkin juga begini. Bu Sri Mulyani ini kan lama sekali menjabat. Dan biasanya perdebatan itu dengan publik dia hadapi sendiri dari dulu. Sekarang dia punya staf khusus yang membuldoser siapapun yang mengkritik Sri Mulyani. Sehingga sensitivitas Ibu Sri Mulyani berkurang. Sensitivitas beliau berkurang karena dia menganggap ada buldosernya yang akan menggusur semua yang berbeda pendapat dengan dia. Nah, itu menurut saya kesalahan Bu Sri Mulyani mengambil posisi. Ya. Karena selama ini dia hadapi sendiri, sekarang nggak lagi. Ya, ya, ya. Jadi menurut Anda ini beliau mulai teraliniasi dengan realitas publik, kira-kira begitu ya? Sepertinya itu. Padahal dia naik karen itu karena opini publik yang dia bikin, dan dia memang berhasil menggiring opini publik. Tapi sekarang dia anti opini publik. Anti opini publik. Baik, terima kasih Bang Saidido ya. Ya, dan seperti kita berharap kembali Ibu Sri Mulyani harusnya kembali seperti dulu gitu ya, terlibat dalam perdebatan publik, sehingga dengan begitu keputusan-keputusan diambil oleh Ibu Sri Mulyani sebagai pejabat pemerintah itu juga betul-betul memperhatikan aspirasi dari publik gitu ya. Ya, itu saya setuju sekali itu Mas Hersu. Saya sekali lagi kembali mengulangi, kita masih punya Menteri Keuangan, tapi kehilangan Sri Mulyani. Yes, oke. Terima kasih Bang Daisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.